Yang mana, Julius? Yang mana? Kamu mau bawa dalil yang mana? Kamu mau membantah data yang mana sekarang? Yang tadi kan kita perdebatkan Allah itu dari hamba itu. Dia Yesus hamba. mengajarkan supaya kami yang ada di bumi, kita semua di bumi, ketika mau berdoa begitu caranya. Jadi Tuhanmu adalah hamba ya? Saya bilang iya juga bisa. Iya bisa, udah dijawab. Terima kasih, jujur dong. Selesaikan. Udah diakui Ustaz, Tuhannya adalah hamba, udah. Pak Lis. Itu karena kamu tidak pahami. Kami saja yang Kamu udah pahami. jawab, saya paham. Kami di sini udah paham. Kamu udah menjawab Tuhanmu adalah hamba. Kami paham, udah. Apalagi sih? Bisa pahami jelmahan enggak tidak? Udah saya pahami Tuhanmu adalah hamba. Kau udah jawab. Udah Ustaz, disimpulkan Ustaz, mau maghrib Ustaz. Dia udah akui Tuhannya adalah hamba Ustaz. Alif lagi, silakan Ustaz. Ya, aku juga Jangan paling gitu berapa dong. menit. Maksudnya gini, aku berapa menit lagi mau persiapan maghrib. Ya, disinilah kawan-kawan Kristen. Makanya ini mohon maaf ya, Julius dan Elhura. Makanya sebuah diskusi itu akan menjadi miris atau membuat kita sangat tidak nyaman ketika apa yang kita narasikan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pengajarnya itu. Maksudnya yang tertulis dalam kitabnya sosok pribadi Yesus. Yesus itu memang hamba Tuhan. Yesus mengaku dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus itu seorang yang diberi hidup oleh Bapa. Itu pengakuan Yesus semua itu. Dia tidak pernah mengaku dirinya untuk disembah. Bahkan ketika Yesus digodai oleh iblis, Yesus katakan kepada iblis, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada dialah engkau berbakti." Beribadah menyembah itu hanya kepada Dia, bukan kepada Yesus. Itulah satu-satunya Tuhan yang diajarkan oleh Yesus gitu loh. Yesus itu hamba Tuhan, manusia pilihan Tuhan yang mengajarkan manusia kepada Bani Israel, orang Yahudi di sana, sehingga orang itu agar kembali ke jalan Tuhan. Itu yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Tiba-tiba ada pengajaran di luar Bani Israel, di luar pengajaran Yesus, yang menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Dia itu memang manusia. Maksudnya Tuhan turun jadi manusia. Dia mengambil rupa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Anda sekarang mau pegang perkataan siapa? Kalau memang Anda mau pegang perkataan Yesus, coba pegang erat-erat, kuat-kuat itu statement dari Yesus. Hukum terutama itu. Dengan tegas dia katakan, mereka mengenal Bapa, Bapa itu satu-satunya yang layak disembah. Itu menurut Yesus. Anda sekuat mungkin mau membantah dalil Yesus dengan dalil dari orang lain yang menuhankan Yesus. Makanya iman Anda itu sebenarnya bukan mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran orang lain yang menuhankan Yesus. Itu aja prinsipnya kawan. Itu data yang tidak bisa dibantah. Pak Liv, ini hanya satu ilusi contoh ini ya Pak Liv. Ketika ada tentara yang dia pakai bajunya dinasnya, dia nampak dia tentara atau alat negara. Ketika dia lepas baju, dia bermasyarakat. Begitu juga Yesus. Nah, cuman yang kami ambil kutipan ya, yang paling intinya, apa kurang percaya lagi orang Kristen, dia mengatakan, tak ada satupun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti dia langsung menunjukkan dirinya, harus dia yang disembah, harus dia yang ditunjuk. Yang lain-lain. Ya. Sekalipun ada maaf, sekalipun ada orang yang menanggapi, itu hanya utusan. Musuh Yesus adalah Bibalnya sendiri nih. Dia mengunci sendiri, aku di dalam Bapa, Bapa musuh Oten. berarti kami satu, itu maksudnya. Dan lagi pula, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui saya. Bagaimanapun pangkatmu, bagaimanapun kepintaranmu. Le, aku tanya dulu, Le. Le, sebentar, Le. Terima kasih. Yang Aku mana yang juga. kuat? Yang mana yang kuat? Yang mana yang kuat? Yesus atau orang Kristen? Jawab, Le. Yesus orang Kristen. Macam mana maksudnya? Yang mana yang kuat? Udah jangan Mas Yang Pandi, mana jangan yang itu. pintar?
Dia tadi kutip Yohanes 14:6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Oke, sekarang saya tanya Anda dengar dulu. Yang Anda sembah di sini Yesus atau Bapa? Loh, kan Yesus berkata sendiri, dia menunjukkan dirinya bahwasanya aku harus layak disembah. Oke, ya Yesus itu jalan atau tujuan? Loh, itu kan manusia yang lain yang membedakan itu. Dia Apa sendiri sih? mengatakan, cara Yesus. Yesus itu jalan atau tujuan? Saya bilang, Pak, itu cara pribadi masing-masing. Saya baca lagi Tidak. datanya. Ini Anda ini melawan Bible terus loh. Kenapa sih nggak mau bersahabat dengan Bible? Saya baca lagi datanya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada Ya. satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Oke. Di sini ada dua. Ada Yesus, ada Bapa. Betul? Oke, yang mana yang kau sembah? Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Berarti Bapa nggak disembah. Itu kan dia yang mengantarkan saya di situ, baru nanti ini yang kau sembah. Lo yang mana yang kau sembah? Makanya udah ditutup. Yang mana yang kau sembah? Yesus atau Bapa? Begini bro ya. Ini saudara Alif, saudara Hardi Bes ya, bilang tidak boleh sampai kepada Ustadz Alif kalau tidak melalui saya. Itu kata Anda ya. Berarti harus gimana kali pun saya mengenal Pak Alif, kalau tidak seizin Anda, pasti saya nggak bisa sampai kepada Alif. Terus yang mana yang kau sembah? Bapa atau Yesus? Terpaksalah kepada Alif, kepada saudara. Oke. Anda yang apa? Oke, Saya udah nggak itu. apa-apa. Artinya yang kau sembah Yesus bukan Bapa. Benar. Oke. Benar. Oke, berarti Nah, Bapak bukan oke, Tuhan. simpulannya Ntar lagi, dulu, kesimpulannya ntar dulu. Berarti Bapak di surga bukan Tuhan, hanya Yesus yang Tuhan, betul? Makanya orang Kristen Loh, kok menyebut- makanya sih? Kok pakai makanya? Makanya Jadi orang dengerin. Jadi Cuma yang kata kau Anda. sembah adalah Yesus. Artinya hanya Yesus yang Tuhan. Bapak di surga bukan Tuhan, jadi nggak disembah, betul? itu kan lisan perkataannya. Nah, Apa tadi sih? kata dia tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yakin? Yakin Nggak ada Bapak langsung di dalam diri dibilang, Yesus? Aku itu bagian dari Allah, nggak langsung dikatakan seperti begitu. Kapan ada Bapak di dalam diri Yesus? Kapan masuknya? Lah, pokoknya dia yang tahu. Oh, tapi kau tahu kenapa dia yang tahu? Tapi kau tahu. Jadi makanya ada penyebaran dari orang Katolik itu Tritunggal. Cara gitu, cara Lari kemana-mana lagi, Tritunggal lagi. Itu yang berkata-kata di dalam tubuh Yesus itu roh Allah sendiri. Allah sendiri, makanya ada yang Oke, harus masukkan. baik. Jadi ada itu berfirman, itu adalah Oke, Allah. stop. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus, betul? Ya, iya benar, karena dia Kalau Tuhan mimpi. sendiri. Oke. Apakah Bapak itu maha besar? Kalau mimpi, Loh, udah jelas lah. Oke. Apakah yang maha besar ini masuk ke maha yang kecil? Kenapa tidak? Dia suka-sukanya. Oh, suka-suka. Ya udahlah kalau suka-suka. Terima kasih. Pinter suka-suka. Kenapa nggak bisa? Oke. Caranya beda. Tuhan itu maha besar, Bapak itu maha besar. Apakah dia mampu masuk dalam kandungan Maria? Loh, udah dibilang namanya Tuhan. Apapun. Cuman sekarang logika manusia yang menerima dia. Apakah Oke, bisa? apakah masuk logika manusia kalau yang maha besar masuk kandungan? Logika Kristen yakin. Masuk ya. Ya masuk. Jadi segede apa sih kandungan Maria itu bisa mengandung yang maha besar? Loh, itu kan Tuhan sendiri, kan logika manusia yang menerima. Oh, dia memperkecil dirinya dulu, memperkecil dirinya. Iya, makanya Oke, orang iya, yang memperkecil percaya pada dirinya, saya, udah. kata Yesus, tidak Jadi layak Tuhan yang maha besar ini memperkecil dirinya dulu agar bisa muat kandungan, betul? benar. Itu Benar. merendahkan diri. Baik, pintar. Kalau itu supaya manusia itu benar. Ya. Jadi waktu Yesus Oke. bayi juga, Tuhan di dalam diri bayi ini memperkecil dirinya, ikut perkembangan fisik bayi, betul? Iya, saya ikutin aja jejak perkataan Anda. Iya benar. Oke, benar. Nah, Artinya kalau siang dia Tuhan, malam jadi manusia, betul? pokoknya urusan Tuhan yang nggak tahu kita, penting Oh, kita. nggak tahu kita, yang penting imani saja, betul? Andi,
Ya, Sudah, makasih. Tuhanlah yang menyelamatkan engkau. Itulah kata Yesus. Silakan dilanjut, host. Mau maghrib, saya mau nutup dulu di YouTube. Oke. Oh, Pak Alif, aku kapan Ini dulu? terakhir. Tunggu dulu, tunggu Mandi berdua, mau terakhir. ditutup dulu. Tunggu, mau ditutup YouTube dulu, tunggu. Tunggu dulu yang lain. Di mute dulu, di Saya mute. bisa tutup dari luar kok. Saya bisa tutup dari luar. Lanjut aja. Ya udah, gimana kalian berdua gimana? Begini, maksudnya kalau mimpi saya, contoh Julius yang mimpi, Pak Andi bisa cerita kak? Terus. Silakan ceritain mimpinya. Saya nggak bisa cerita. Coba mimpi apa? Mimpi bahasa kah? Apa mimpi ketemu Tuhan? Makanya saya bilang, pemahamannya Pak Andi tidak sama dengan kami. Oh, jadi yang jelas selama ini yang Anda jelaskan hasil dari mimpi. Oh, Pak ngomong dong dari tadi. Kalau Anda ini diskusi hasil dari mimpi, biar kita paham. Pak Andi Ya ini kayak udah anak jelas Musa. paham. Ustaz Ya, Alif, silakan, Ustaz Alif. ternyata selama ini yang dia jelaskan itu hasil dari mimpi dia, Ustaz Alif. Silakan dilanjut. Nah, ini itu contoh, dia. Makanya contoh. ini aneh. Kita Ngerti sedikit contoh. aja ya sebelum kita akhiri sesi ini. Kita juga mau persiapan maghrib. Nanti standby. Ini kan tadi bawa dalil Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Coba Pak Elhura dan Pak Julius, Anda sebut dengan tegas di sini ada berapa pribadi? Oke. 3. Saya menjelaskan Pak Alif. Enggak, mohon bantu dijawab. Di sini ada berapa pribadi? Bukan untuk Iya. menjelaskan dulu. Bukan dijelaskan ada berapa, satu atau dua gitu loh. Saya menjawab Pak. Ya. Iya. Itu sesuai dengan perkataan Yesus dengan tidak terang-terangan dia mengatakan seperti begitu. Laiku. Itu dua. Oke, tidak dua ya. terang-terangan sih? 2 ya. Tanya balik Pak, kenapa bisa begitu kalian menyembah hanya satu? Tunggu dulu. 2 kan 2. 2 dijawab Ustaz. Lanjut. Udah katakan dua. Satu, Yesus sebagai jalan. Dua, Bapa sebagai tujuan. Ini menunjukkan ada dua posisi yang berbeda, dua keberadaan yang berbeda, dua hakikat yang berbeda, dan tujuan berbeda. Yesus itu hanya jalan untuk sampai kepada Bapa. Sementara yang wajib disembah itu adalah Bapa, sebagaimana pernyataan Yesus. Kalau Anda mengaku Yesus sebagai jalan, ikuti jalan yang dikenalkan oleh Yesus. Menurut Yesus, jalan untuk sampai kepada Bapa menyembah berapa Tuhan? Menyembah satu Tuhan. Kristen ini mengatakan malah Yesus itu Tuhan juga. Inilah yang sedang membantah ajaran Yesus. Coba Sudah. pahamilah Pak di sini. Oke, Yang boleh tadi sekali. Pak- Karena jawaban Julius ini berdasarkan dari hasil mimpi. Gitu. Bukan mimpi Pak. Bisa ngerti. Ini tadi Itu contoh ngomong saja. mimpi. Loh. Kayak anak ingusan saja ini kalau kita bicara. Oke, saya jelaskan Pak. Ya, apa yang mau dijelaskan di sini, Pak? Ya, saya membilang tadi dan benar-benar tulisan ini, bacaan ini itu dua makna, dua oknum. Nah, di dalam dua oknum itu tidak dia langsung mengatakan dirinya itu Tuhan. Tapi dari awal, ya, tunggu dulu. Dari awal yang kita baca-baca sebelumnya Yohanes 1 ayat pasal 1, Allah itu berfirman, firman itu adalah Allah. Baca seterusnya ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dia Yesus ini tidak menunjukkan dirinya bahwasanya aku sembah Tuhan aku, tapi dengan perkataan terakhirnya yang mengatakan, siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa, ya. Ya. Dan tidak ada satupun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Bagaimanapun sudah dikuncinya, sudah di stopnya langsung. Baik, tenang. Makanya orang Kristen itu percaya sama Yesus. Oke, Amin. satu aja pertanyaan sebelum dilanjut ke host, sebelum kami tutup juga ya. Gini, Yesus menjadi manusia dan mengajar kepada muridnya agar mereka itu selamat dan menuju ke kehidupan yang kekal. Betul, Pak Elhura? Benar. Ah, apakah Anda juga mau mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, udah jelas lah, udah jelas. Oke. Kalau begitu, apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Udah.
Di mana ayatnya? Oh. Aku lupa ayatnya, Pak. Tapi gini bunyinya ya. Bukan lupa, nggak ada. Ya, gini bunyinya. Gini bunyinya Pak Alif. Kok nggak hilang apanya? Gini bunyinya Pak Alif. Siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Ya makanya kenal Berarti Yesus. kalau kita logika ini Pak, kalau saya mengenal Pak Alif, nggak sampai saya ke Pandis Ahmad. Harus saya Oke, kenal Bapak Pak. dulu. Aduh, diputar lagi. Iya, Loh, sekarang begini. begitulah penjelasannya, Pak, Pak. dengerin. Iya, betul. benar. Oke, Anda pakai dalil itu. Menurut Yesus, Yesus itu dikenali sebagai apa dan Bapa itu dikenali sebagai apa? Menurut Yesus. Yesus itu mengajarkan semua yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, dijelaskan dia lagi mengajar. Tapi sesedikit, Iya, Pak. Coba Anda baca di Yohanes 17 tadi, baca Yohanes 17. Mengenal Bapa sebagai apa, mengenal Yesus sebagai apa? Ini Pak Alif ini perkataan seperti begitu jadi bingung Pak Alif sendiri. Udah saya Jadi saya bilang. bingung. Kalau saya udah Begini. jelas. Betul, Begini, kenal Pak. Yesus akan mengenal Bapa. Kenal Yesus sebagai utusan Bapa, kenali Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Itu berdasarkan pernyataan Yesus. Tapi kan Anda memaksa bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga yang layak disembah. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Satu ayat pun tidak ada Yesus mengajarkan itu. Satu ayat pun tidak ada. Apa yang Dari enggak mulut Yesus. apa yang enggak diajarkan tuh, Pak? Maksudnya? Iya. Yang mana? Loh, gini ya. Coba ini kembali kepada perkataan Yesus. Ketika ditanya oleh muridnya, "Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku masuk ke dalam surga?" Yesus menjawab, "Jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Namun jika engkau ingin masuk surga, lakukan segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta." Saya tanya sama Anda, di mana perintah dari Allah, Tuhannya Yesus itu, yang memerintahkan menyembah Yesus? Oh, gitu. Jadi begini, pemahaman orang Kristen ya, itu dia lagi mengajar sebagai dia manusia. Ya itu dia lagi ngajar. Dia Ya. mengajarkan menyembah satu Tuhan. Nah. Makanya Yesus tidak mengajarkan menyembah dia. Gimana sih Bapak ini dari tadi itu? Jadi kesimpulan yang diambil kutipan dari untuk menyembah Yesus itu, dia berkata, sebelum lahir sebelum lahir Abraham, saya sudah ada. Alfa dan Omega. Berarti kalau kita banding-bandingkan, sementara udah duluan Firman itu adalah Allah. Allah itu Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kemana kau ini? Kau ditanya. Oke lah, terima kasih kawan-kawan. Saya izin standby dulu. Mohon maaf mau maghrib. Di sini sudah jam 6 ya. Oke. Terima kasih Aku yang pun sudah juga menyimak ada di beberapa sedikit live ini. baik di YouTube Jangan maupun di turun, Elvura. TikTok. Mohon Siap. maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang salah kepada Allah, kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin parkun standby, kalau harus mau tutup juga boleh. Saya persiapan Standby, maghrib. Ustaz. Terima kasih Standby, Pak Ustaz. Elhura dan Julius. Oke, terima kasih Pak Ali, Pak. Terima kasih. Ya, Lae, aku mau kasih analogi. Bahas dulu Bang Lois, sekali tempatnya Bang. Ya, satu analogi.